Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Umi sudah sholat duha atau belum? Nah, Umi ingatkan kembali ya, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari dari setiap bulan. Kedua, 2 rakaat sholat duha. Dan ketiga, agar aku sholat witir sebelum tidur. Nah, sholat duha itu ada 9 keutamaannya. Nah, anak-anak Umi bisa baca di sini ya. Begitu banyak keutamaan sholat duha yang telah Allah dan Nabi Muhammad berikan kepada kita. Nah, jangan sampai sholat duhanya ketinggalan ya nak. Baiklah, hari ini Rabu 4 Agustus 2021 kita akan belajar mata pelajaran fikih dan kita akan membahas pelajaran tentang sholat fardu. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian sholat, syarat sholat, rukun sholat, dan juga sunnah sholat. Nah, anak-anak Umi silahkan diperhatikan ya nak. Yang pertama, pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat adalah doa atau permohonan. Nah, menurut istilah, sholat berarti bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu berupa perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang sudah mukhalaf atau balik. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Dan sholat merupakan tiang agama. Sholat fardu dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Dan ingat, perintah sholat 5 waktu diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, bagaimana anak-anak Umi? Sudah mengerti tentang pengertian sholat kan? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat sholat. Syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Syarat sholat ada 2 yaitu wajib sholat dan syarat sah sholat. Jika salah satu syarat sholat tidak dipenuhi, sholat kita tidak sah ya. Nah, di sini ada syarat wajib. Nah, syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu tidak diwajibkan sholat. Apabila dikerjakan, maka sholatnya tidak sah dan tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada balik. Meskipun kamu sebagai anak-anak yang belum wajib sholat fardu, namun sebaiknya kamu belajar dan membiasakan diri untuk melaksanakan sholat fardu agar nanti setelah balik atau cukup umur, ya kita tidak kelabakan lagi. Kemudian ada berakal sehat. Orang yang tidak sadar atau gila itu sholatnya itu tidak sah. Nah, kemudian syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya menutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktu sholat fardu yang telah ditentukan, dan yang terakhir adalah melakukan rukun sholat. Nah, materi selanjutnya adalah tentang rukun sholat. Rukun sholat itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Nah, apabila salah satu dari rukun itu tidak dilakukan, maka sudah pasti sholat kita itu tidak sah atau batal. Rukun sholat ini terdiri atas beberapa gerakan dan bacaan sholat. Jumlahnya ada 13. Nah, yang pertama diawali dengan berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, ya misalnya untuk orang yang sakit itu boleh sambil duduk atau berbaring. Tapi juga jika tidak mampu bergerak asalkan masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Yang kedua, niat mengerjakan sholat. Niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Melafalkan niat hukumnya adalah diperbolehkan. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu membaca Allahu Akbar pada permulaan mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kelima, ruku dengan tumak ninah.
Nah, anak-anak Umi, bagaimana? Sudah tahu arti dari tumak nina? Nah, tumak nina itu artinya adalah berhenti sebentar dengan tenang, ya. Nah, jadi tidak perlu terburu-buru. Yang keenam itu ada iktidal dengan tumak nina. 7. Sujud 2 kali dengan tumak nina. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. 9. Duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. 10. Membaca bacaan tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam. Ingat, salam yang pertama itu menengok ke arah kanan ya. 13. Tertib atau berurutan. Maksudnya, mengerjakan semua rukun sholat dengan urut dan teratur. Nah, bagaimana anak-anak Umi? Nah, sudah paham ya tentang rukun sholat? Kita masuki materi selanjutnya tentang sunnah sholat. Sunnah sholat adalah hal-hal yang dianjurkan atau diperbolehkan dalam sholat. Sunnah sholat merupakan suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan itu tidak berdosa dan sholatnya masih tetap sah. Mengerjakan sunnah sholat dapat menambah kesempurnaan pahala dalam sholat fardu yang kita kerjakan. Nah, berikut ada beberapa sunnah sholat. Nah, sunnah sholat yang pertama, mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga ketika takbiratul ihram, akan ruku, berdiri dari ruku atau i'tidal, dan berdiri setelah tasyahud awal. Yang kedua, tasyahud awal. Ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang keempat, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Kelima, membaca doa iftitah atau pembukaan setelah takbiratul ihram. Keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Dan ketujuh, membaca salam kedua dengan menengok ke sebelah kiri. Nah, anak-anak Umi, itulah materi kita tentang sholat fardu, ada pengertian, syarat, rukun, dan juga sunnah sholat. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Sebelum Umi akhiri video pembelajaran kali ini, di sini ada tugas untuk hari ini, ada 5 soal. Nah, anak-anak Umi, nanti soalnya bisa disalin ya di buku tulis dan dikerjakan. Nah, dan setelah itu difotokan, silakan kirim ke WA Umi secara japri. Nah, terima kasih anak-anak Umi semua. Nah, selalu semangat belajar, rajin beribadah, dan tetap jaga kesehatan. Kita berdoa bersama-sama, semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita sudah bisa belajar dengan tatap muka di sekolah bersama-sama lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.